Viewers, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalia di Tribun Ambon hari ini, bakal kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Tentunya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Vaksinasi COVID-19 di Ambon capai 72,2%. Menko Erlangga Hartarto apresiasi antusias warga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengapresiasi antusiasme warga Kota Ambon turut berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Dia menilai antusiasme warga Kota Ambon untuk memperoleh suntikan COVID-19 di Kota Ambon cukup banyak. Dengan pencapaian ini, semoga provinsi atau Kota Ambon harapnya bisa dicontohi oleh provinsi lainnya. Hal ini terlihat dari data Dinas Kota Ambon, Dinas Kesehatan dalam hal ini yang mencatat sebanyak 1.097 orang sudah tervaksin selama sepekan penyelenggaraan selebrasi vaksinasi di Lapangan Merdeka. Dengan demikian herd immunity atau kekebalan kelompok skor telah mencapai 72,2% di Kota Ambon. Di mana dari 1.097 yang mendapat vaksin terdapat 2.516 warga yang terima dosis pertama dan 5.397 menerima dosis kedua untuk vaksin Sinovac. Sedangkan untuk vaksin AstraZeneca terdapat 332 dosis diterima dan dosis kedua terdapat 740 dosis yang diterima warga. Menggunakan 70%, sebetulnya kita sudah bisa kali bersama. Tetapi karena indikator sekarang, mungkin di tahun mendatang kita bisa mendapatkan sebuah rumah sakit. Tapi ya, Pak Wali Kota, seperti tadi dilaporkan, saya yakin penanganan COVID-nya baik. Jadi mengapresiasi juga bahwa penurunan kasus di sini itu sudah mendekati 95% dari tanggal 9 Agustus. Dan ini satu hal capaian yang baik dan tentu yang kita harus dorong adalah pada periode seperti ini di mana kasus secara nasional reproduction atau kasus penularan juga secara nasional sudah 0,62, sehingga tentu ini sejalan juga dengan yang ada di Maluku dan di Kota Ambon. Namun kita tidak boleh berpuas diri, kita harus waspada karena kemarin saat kasus naik secara nasional di bulan Juli itu 570.000 kasus kumulatif dan juga terkait dengan positif kasus aktifnya juga di atas 50.000 dan alhamdulillah sekarang secara nasional itu sudah di bawah 5.000. Erlangga Hartarto minta kembali dibuka rumah sakit lapangan yang sudah ditutup oleh pemerintah Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon menonaktifkan semua rumah sakit lapangan karena kasus penularan COVID-19 sudah menurun. Penutupan rumah sakit lapangan ini dinilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tidak tepat. Dia pun meminta rumah sakit lapangan kembali dibuka dengan alasan situasi pandemi belum sepenuhnya berakhir. Sehingga menurutnya rumah sakit yang biasa dipakai untuk isolasi terpusat tersebut harus tetap tersedia agar bisa dipakai sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Dia melanjutkan, meskipun jumlah COVID-19 di Kota Ambon terus mengalami penurunan, masyarakat jangan lengah dan tetap terapkan prokes. Kunjungan Erlangga Hartarto beserta rombongan untuk memantau vaksinasi dan memberi apresiasi bagi tenaga kesehatan di Kota Ambon. ya terima kasih Pak Menko. Ada sama seluruh nakes. Rumah sakit untuk COVID yang relatif nol atau ditutup, namun belum boleh ditutup, Bu. Kita masih pandemi, belum ada yang mengangkat pandemi, seluruh dunia masih pandemi, sehingga kesiapan harus tetap siap, karena kita tidak ingin seperti di bulan Mei. Di bulan Mei itu kasus kita sudah di bawah 10.000 per hari, kasus aktifnya sudah di bawah 100.000, sehingga saat itu mendadak hanya waktu 2-3 minggu naik ke
ke atas 570.000. Dan pada waktu itu rumah sakit langsung naik ke 90%. Jadi jangan sampai berdasarkan pengalaman itu nanti kita tergagap-gagap. Jadi fasilitas tetap readiness dipersiapkan dengan basis kasus yang kemarin di bulan Juli. Rumah sakit walaupun tidak digunakan tetapi obat-obatannya harus tersedia, oksigennya harus tersedia, sehingga tentunya ini membuat kita bisa mempersiapkan dari pandemi menjadi endemi. Di lapangan mereka 1097 selama 8 hari pelaksanaan. Izin Pak Menko untuk di lapangan. Baik, Tribuners, masih dari Kota Ambon, calon penumpang wajib pakai Peduli Lindungi, Pati Pelohi minta Pelni tak seenaknya. Anggota DPRD Kota Ambon, Juliana Pati Pelohi, meminta PT Pelni Ambon tidak seenaknya memperlakukan aplikasi Peduli Lindungi bagi para calon penumpang. Menurutnya, Pelni seharusnya mempertimbangkan kondisi di daerah, karena tidak semua calon penumpang memiliki smartphone yang dapat mengoperasikan aplikasi tersebut. Dia melanjutkan kebanyakan pengguna transportasi laut berasal dari tingkat ekonomi rendah, sehingga kebijakan tersebut nilainya tidak tepat sasaran di Kota Ambon. Dia berharap pihak Pelni tidak mengeluarkan kebijakan yang malah menambah beban di masyarakat dengan dipersulit. Perlu penting, tapi data itu juga harus jelas. Apakah seluruh masyarakat Kota Ambon ini, masyarakat Maluku ini sudah punya, semua masyarakat itu sudah pegang HP Android atau belum? Yang mempersulit masyarakat dengan hal-hal yang sebenarnya mudah. Lah itu untuk apa dikeluarkan kartu vaksin kalau memang harus ada lagi aplikasi Peduli Lindungi? Kan sama saja. Kartu vaksin ini kan bukti bahwa orang sudah divaksin. Nah, kalau harus ada dengan aplikasi itu kan ini kan sepertinya pemerintah ini menyusahkan masyarakat. Sebab katong lihat sendiri semua masyarakat pasti punya aplikasi itu, HP Androidnya. Kalau aplikasi itu kan dia harus di-download. Tapi kalau tidak punya HP Android bagaimana dia mau punya aplikasi itu di dalamnya? Katong lihat sendiri orang yang naik kapal itu kan rata-rata bukan ini, tapi katong lihat dengan kasat mata mungkin pejabat naik kapal Pelni. Tuh, pejabat semua rata-rata naik pesawat, tapi kan masyarakat kecil ini banyak yang menggunakan transportasi laut itu, kapal-kapal Pelni, kapal-kapal yang lainnya ini. Nah, kalau itu dilakukan mestinya harus dipertimbangkan lagi, bukan hanya aturan ikut dari pusat seperti itu lalu semua harus melakukan di daerah, harus melihat situasi dan kondisi daerah dong. Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Polisi Maluku Tengah bakal tertibkan mobil berplat hitam. Polisi akan menertibkan mobil berplat hitam yang mengangkut penumpang sembarangan di jalanan Kota Masohi. Seperti di kawasan Jalan Pala, kawasan belakang Terminal Binaya Masohi. Kanit Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Ibda M. Murad mengatakan penertiban akan segera dilakukan bulan ini. Dilakukan penilangan itu, kata dia, karena adanya keluhan dari para sopir di Terminal Binaya Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya hanya mendampingi Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban kendaraan. Dia pun menyarankan agar para sopir bisa mematuhi rampu-rampu yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga selain tidak menyebabkan kemacetan, juga mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Juga dengan Polda Maluku, kebetulan dalam bulan ini bulan tertib lalu lintas. Bulan tertib lalu lintas, kemarin juga Pak Kasat sudah sampaikan bahwa beliau masih kasih toleransi terhadap mobil-mobil pangkalan yang kemarinnya sempat bikin kemacetan. Bukan saja dia ini, tapi sudah bikin kemacetan, di mana dia sudah di jalan itu sampai dua susun. Sudah gunakan 2 jalur. Iya, memang dia ini, tapi di jalan.
Sementara itu Tribuners, Dishub Maluku Tengah rencana bikin pangkalan mobil berplat hitam di Pantai Indah Marina. Rencana Pantai Indah Marina, Kota Masoi, Maluku Tengah akan menjadi pangkalan mobil berplat hitam. Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Egin Picarima, menyusul keluhan sopir trayek Tehoru Masohi. Mereka mengeluhkan pendapatan menurun sejak mobil berplat hitam beroperasi di Terminal Binaya, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Kata dia, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil pemilik mobil atau para sopir untuk membicarakan hal tersebut. Sementara terkait persoalan pelanggaran parkir, dirinya akan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas setempat guna melakukan penertiban. Terkait dengan mobil plat hitam, memang ini menjadi polemik memang di lapangan, karena memang kan secara legalitas dia kan, kalau mau dikategorikan dia kan angkutan kawasan, dan kalau bicara angkutan kawasan itu berarti persoalan izinnya itu ada di Balai Transportasi Darat. Nah memang ini selama ini memang dia meresahkan. Ketua harapkan ini kalau bisa memang dalam waktu paling lambat tahun depan Ketua sudah bisa mengatasi persoalan ini, karena ini bukan saja persoalan di Maluku Tengah, tapi di mana-mana tempat juga di seluruh Indonesia hampir plat hitam ini jadi masalah. Nah, Ketua yang khawatir juga nanti kan ke depan ini kalau apalagi masuk misalnya angkutan-angkutan dengan aplikasi online, nah itu yang juga pasti akan berpengaruh kepada angkutan umum. Nah ini yang memang dalam koridor ini Ketua memang punya ada kewenangan kalau sampai ada angkutan-angkutan seperti itu balai. Tetapi kita juga berkewajiban untuk mengatur keberadaan ini sehingga tidak mengganggu kelancaran arus angkutan umum yang ada, apalagi untuk misalnya PT Horo dan sebagainya. Dari Kabupaten Maluku Tengah kita ke Kabupaten Buru Tribuners. Soal sekolah tatap muka di Kabupaten Buru, Tomia sebut tidak ada kasus COVID-19. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Buru Maluku telah diberlakukan hampir sebulan lebih. Pemerintah mengklaim belum ditemukan kasus penularan COVID-19 di sekolah wilayah tersebut. Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buru, Aziz Tomia mengungkapkan, tidak ada satupun sekolah yang melaporkan ada murid ataupun guru, tenaga pendidik terpapar COVID-19. Oleh karena itu, PTM terbatas tetap berlanjut di Kabupaten Buru. Hingga saat ini belum ada kebijakan terkait semua siswa masuk sekaligus, kata dia. Sedangkan untuk PTM sudah berlaku secara keseluruhan di Kabupaten Buru. Dia berharap dengan angka kasus COVID-19 tidak terjadi khususnya di sekolah. Oh ya baik, terima kasih. Khusus untuk program penetapan program belajar tatap muka terbatas di sekolah, Buru sesuai petunjuk PPKM level 1 sehingga program belajar tatap muka dibolehkan tapi terbatas. Ya kita bagi dalam shift, satu kelas itu 50-50%. Sampai saat ini masih tetap sama, belum ada kebijakan untuk siswa-siswa itu masuk full. Nah terkait dengan kasus klaster sekolah misalnya, sampai dengan saat ini alhamdulillah belum ditemukan dan kami berharap kasus COVID di tingkat sekolah ini tidak ada. Oleh karenanya kami selalu menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan penerapan prokes di sekolah sehingga tidak ada klaster baru khusus di dunia pendidikan.
Baik, Tribuners, berita dari Kabupaten Buru tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi 4 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.